Bismillahirrohmanirrohim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana atas rahmat berupa rahmat kesehatan sehingga kita masih bisa berkumpul di Zoom pagi hari ini. Tak lupa juga kita salawat serta salam semoga tercurahkan kepada junjungan kita terhadap Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, di mana di pagi hari yang cerah ini kita masih bisa diberi kesehatan dan panjang umur. Baik, saya Peri Sutyoso dan sebagai moderator yang akan memandukan diskusi kegiatan dari kelompok 1, yang mana teman saya yaitu yang bernama Muhammad Syafikri yang akan menjelaskan materi pertama, dan yang kedua yaitu Silvina yang akan menjelaskan penjelasan materi kedua, dan yang terakhir yaitu Aprianda yang akan menjelaskan materi. Baik, kita dengarkan penjelasan materi pertama yang akan dijelaskan oleh Muhammad Syafikri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya akan membacakan tentang pengertian manajemen. Manajemen adalah proses atau kerangka kerja yang melibatkan bimbingan atau pengarahan suatu kelompok orang-orang ke arah tujuan-tujuan organisasional atau maksud-maksud yang nyata. Manajemen adalah suatu kegiatan, pelaksanaannya adalah managing atau pengelolaan, sedangkan pelaksanaannya disebut manajer atau pengelola. Manajemen merupakan ilmu pengetahuan maupun seni. Pengertian manajemen menurut para ahli. Yang pertama, menurut George R. Terry, manajemen adalah sebuah proses yang terdiri dari perencanaan, pengorganisasian, penggerakan, dan pengawasan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya. Yang kedua, menurut Henry Fayol, manajemen adalah sebuah proses perencanaan, pengorganisasian, dan pengawasan terhadap sumber daya yang ada untuk mencapai tujuan yang efektif dan efisien. Yang terakhir, menurut Oiliang Lee, manajemen adalah ilmu dan seni untuk merencanakan, mengorganisasikan, mengarahkan, mengkoordinasi, serta mengawasi manusia dengan bantuan alat-alat sehingga dapat mencapai tujuan. Yang kedua, ruang lingkup manajemen. Ruang lingkup manajemen menurut ahli mencakup beberapa hal berikut. Yang pertama, planning atau merencanakan. Kegiatan merencanakan adalah pekerjaan manajemen di awal. Isinya berupa merencanakan tujuan dan proses yang harapannya akan terwujud. Seorang manajer perlu membayangkan, menggambarkan, hingga mendefinisikan hal-hal apa saja yang perlu ia dan timnya lakukan agar semuanya bisa tercapai. Yang kedua, controlling atau pengawasan. Ketika perencanaan mulai tim laksanakan, maka manajemen bukan berarti sudah boleh ongkang-angkang kaki. Lingkup pekerjaannya juga termasuk mengawasi proses yang berjalan. Proses ini tentu saja memerlukan berbagai tool seperti KPI, daftar hadir, catatan harian, dan banyak lagi. Pengawasan ini berlangsung sampai suatu proyek atau tujuan tim benar-benar telah terwujud. Maka, mungkin dapat kami katakan
Biasanya lingkup ini memakan waktu paling lama. Yang ketiga, terakhir, closing atau penutup. Lingkup paling akhir adalah closing. Dalam proses ini, manajemen melakukan berbagai bentuk evaluasi dari apa yang ia dan timnya kerjakan. Manajemen berarti mengaudit berbagai hal seputar proyeknya, menyampaikan hasilnya, hingga melakukan penilaian terhadap tim yang mereka pimpin. Wawasan yang ia dapatkan dalam proses pengawasan sangat membantu proses closing. Bahkan, yang ia dapatkan dalam proses pengawasan sangat membantu proses closing. Bahkan, berbagai penilaian itu dapat manajemen jadikan dasar dalam membuat rencana tim ke depannya. Sekian, terima kasih. Akan dilanjutkan oleh teman saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang tujuan manajemen. Yang pertama, bisa menentukan suatu strategi yang efektif serta efisien untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan. Yang kedua, melakukan sebuah evaluasi kerja dan mengkaji ulang akan situasi yang akan terjadi, yang bertujuan untuk melakukan penyesuaian strategi jika terjadi hal-hal di luar strategi. Yang ketiga, mengatur dan menjaga kesehatan, emosi, personal, keuangan, dan semua sektor pada suatu perusahaan supaya perusahaan tersebut bisa mencapai produktif yang maksimal. Yang keempat, mengevaluasi dan meninjau kembali suatu kekuatan, kelemahan, peluang, maupun ancaman yang ada, dan sebagainya. Selanjutnya, fungsi dari manajemen. Fungsi manajemen terdapat yang pertama ada planning, kedua organizing, ketiga staffing, keempat motivating, kelima controlling. Ada 5 fungsi dari manajemen. Yang pertama planning atau yang disebut dengan perencanaan. Menentukan tujuan-tujuan yang hendak dicapai selama suatu masa yang akan datang. Dan apa yang harus diperbuat agar dapat mencapai tujuan-tujuan itu. Yang kedua organizing, yang disebut dengan pengorganisasian. Mengelompokkan dan menentukan berbagai kegiatan penting dan memberikan kekuasaan untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan itu. Yang ketiga, staffing, atau yang disebut dengan fungsi penempatan. Menentukan keperluan-keperluan, sumber daya manusia, pengarahan, penyaringan, latihan, dan bagan tenaga kerja. Yang keempat, motivating atau yang disebut dengan pengarahan. Pengarahan atau directing yaitu suatu tindakan yang berupaya agar semua anggota kelompok dapat berusaha meraih tujuan yang sesuai. Dengan rencana, manajerial, serta usaha. Fungsi ini bertujuan mengarahkan atau mengendalikan agar pekerja makin efektif dan efisien. Yang kelima, controlling atau yang disebut dengan pengawasan. Tujuan controlling atau pengawasan ialah untuk menilai pekerjaan yang telah dilakukan oleh seluruh CDM yang ada di suatu perusahaan. Fungsi pengawasan sangat penting dilakukan karena fungsi ini untuk menentukan kualitas layanan atau produk yang telah dihasilkan oleh perusahaan dapat berjalan dengan baik atau tidak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Afrianda. Saya di sini akan membacakan tentang unsur-unsur manajemen. 1. Manusia atau human. Faktor yang paling utama dalam manajemen adalah manusia. Manusia membuat tujuan dan melakukan proses pencapaian tujuan tersebut. Dengan kata lain, proses kerja tidak akan terjadi bila terdapat unsur manusia di dalamnya. 2. Uang atau money. Selain manusia,
Uang juga merupakan unsur manajemen yang sangat berpengaruh karena hasil kegiatan dapat diukur dari jumlah yang beredar di suatu perusahaan. Adanya uang bisa menjadi alat dan proses pencapaian tujuan dengan penggunaannya yang diperhitungkan secara rasional. 3. Bahan atau material. Ketersediaan bahan baku atau material sangat vital. Dalam proses produksi, tanpa material, perusahaan tidak bisa mengolah sesuatu untuk dijual. Dibutuhkan tenaga ahli untuk mengolah bahan baku menjadi barang jadi atau setengah jadi. Sumber daya manusia dan bahan baku sangat berkaitan erat satu sama lain dan tidak bisa dipisahkan. Baiklah, terima kasih atas teman-teman yang telah menjelaskan materi kita pada hari ini. Baik, terima kasih kepada teman-teman sekalian. Mohon maaf apabila ada kesalahan ataupun kehilapan dari kelompok kami. Kami mohon maaf. Hanya ini yang bisa kami jelaskan. Jadi apabila ada kesalahan dimohon maafkan. Baiklah, presentasi kali ini dari kelompok 1 akan saya tutup dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.